Halo semua, perkenalkan nama saya Retno Wulandari, NIM 682018-222. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas manajemen risiko dan keamanan TI. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja manajemen risiko, sistem tabungan pada BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat berdirinya BPR Ambarawa Harta Sarana. BPR Ambarawa Harta Sarana secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 oleh Notaris Siti Utari SH dan telah mendapatkan pengesahan pada tanggal 31 Desember 1992. Usaha pendirian BPR ini didasarkan pada pemikiran bahwa kondisi kota Ambarawa yang sebagian besar penduduknya menggeluti usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Tetapi usaha mereka kurang berkembang karena minimnya modal yang dimiliki oleh sebagian besar penduduknya. Melihat kondisi yang seperti itu, maka didirikan BPR Ambarawa Harta Sarana dengan tujuan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan, yaitu jasa kredit, jasa tabungan, dan jasa deposit. Berikutnya adalah struktur organisasi BPR Ambarawa Harta Sarana. Kepala Kantor BPR Ambarawa Harta Sarana mengepalai beberapa bagian, yaitu bagian operasional, bagian pembukuan, bagian kredit, dan bagian marketing. Kemudian, Kepala Kantor bertanggung jawab kepada pimpinan, pimpinan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus, dan Dewan Pengurus akan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Selanjutnya, manajemen risiko pada BPR Ambarawa Harta Sarana. Manajemen risiko dilakukan pada sistem teknologi yang ada pada perusahaan. Awal berdirinya BPR Ambarawa Harta Sarana dalam sistem informasi akuntansinya menggunakan metode manual. Dalam menggunakan metode manual, BPR Ambarawa Harta Sarana mengalami kesulitan, maka dari itu BPR Ambarawa Harta Sarana mulai menerapkan komputerisasi pada sistem tabungan, deposito, dan kredit pada bulan April 2001. Masalah-masalah di atas merupakan alasan mengapa manajemen perusahaan menerapkan komputerisasi sistem informasi akuntansi, tabungan, deposito, dan kredit. Karena dengan komputerisasi diharapkan masalah-masalah seperti di atas dapat teratasi, dan juga dengan komputerisasi, maka proses pengolahan data dapat lebih dipercepat. Dengan peralihan sistem manual ke sistem komputer, berarti perusahaan menyadari bahwa informasi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan dunia usaha pada umumnya dan para pesaing pada khususnya. Kemudian proses manajemen risiko. Dalam proses manajemen risiko, terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah scope, konteks, kriteria. Yang kedua adalah risk assessment. Yang ketiga adalah risk treatment. Kemudian hasil akhirnya berbentuk risk register. Untuk proses yang pertama yaitu scope, konteks, kriteria. Scope, konteks, kriteria didapatkan dari data perusahaan, struktur perusahaan, tujuan serta tanggung jawab perusahaan, risk culture, dan risk appetite. Terdapat 3 skenario yang saya temukan dalam perusahaan. Di antaranya, yang pertama, dengan proses bisnis, pengelola data transaksi tabungan nasabah, dengan tujuan tercetaknya buku tabungan lengkap dengan transaksi yang sudah dilakukan. Untuk skenario yang kedua, pengelolaan data nasabah yang memiliki deposito, dengan tujuan tersusunnya dokumen data nasabah dengan rapi dan rinci. Untuk yang ketiga, proses bisnis menghitung saldo akhir pada deposito nasabah dengan tujuan mendapatkan data saldo yang rinci dan masuk dan keluarnya deposito. Selanjutnya adalah proses risk assessment. Dalam proses ini terdapat 3 tahap di dalamnya, yaitu tahap risk identification, yang kedua tahap risk analysis, dan yang terakhir tahap risk evaluation. Untuk tahap yang pertama yaitu risk identification,
atau identifikasi resiko adalah proses penemuan, pengenalan, dan perekaman resiko untuk mengidentifikasi kemungkinan yang terjadi dalam mempengaruhi tujuan perusahaan. Identifikasi resiko yang terdapat pada skenario 1 adalah risk cost, data transaksi tidak sinkron dengan jumlah yang ada pada tabungan. Sumber resiko, bukti transaksi yang hilang atau tidak terinput. Risk event, saat selesai melakukan transaksi oleh nasabah. Kategori resiko masuk dalam kategori resiko keuangan. Kode resiko K1, akibat atau konsekuensi, data transaksi tidak lengkap dan harus menginputkan data sesuai histori transaksi. Risk owner, administrasi tabungan, unit kerja terkait bagian operasional. Untuk skenario yang kedua, risk cost, rekapan data nasabah tidak sesuai dengan histori data. Sumber resiko, penginputan dengan nama yang salah. Risk event, saat nasabah melakukan pengajuan deposito. Kategori resiko masuk dalam kategori resiko kinerja. Kode resiko K2, akibat atau konsekuensi data nasabah tidak lengkap dan mengharuskan penginputan ulang. Risk owner, bagian deposito, unit kerja terkait bagian operasional. Dan skenario yang terakhir, risk cost, bedanya jumlah saldo akhir dan jumlah uang yang ada. Sumber resiko, kesalahan penghitungan pada transaksi awal sampai akhir. Risk event, pada saat nasabah melakukan transaksi seperti pengajuan deposito, dan mengambil deposito. Kategori resiko masuk dalam kategori resiko keuangan. Kategori resiko, kode resiko K1, akibat atau konsekuensi, menghitung ulang transaksi sampai awal hingga akhir. Risk owner, teller, untuk unit kerja terkait, bagian operasional. Kemudian proses risk analysis, yaitu membandingkan resiko yang berbeda dan memilih prioritas. Terdapat dua hal di dalam risk analysis, yaitu risk score dan existing control. Untuk risk score yang pertama adalah likelihood atau probabilitas, yang berarti kemungkinan terjadinya resiko pada perusahaan. Untuk skenario yang pertama, masuk dalam probabilitas 4 likely dengan warna merah, di mana terdapat kemungkinan terjadinya risiko 1 tahun sekali, dengan itu maka hasilnya baik. Yang kedua, masuk pada probabilitas 2 unlikely dengan warna hijau, di mana risiko yang ada dapat terjadi sewaktu-waktu, tetapi kemungkinan terjadinya kecil dan dapat terjadi sekitar seminggu sekali, maka hasilnya low. Untuk yang ketiga, masuk pada probabilitas 3, yaitu possible, dengan warna kuning, di mana terdapat resiko yang mungkin terjadi pada setiap bulannya, maka hasilnya medium. Untuk yang selanjutnya adalah impact, yang berarti dampak yang akan dialami oleh perusahaan. Untuk skenario yang pertama, dampak yang dialami pada risiko yang ada masuk dalam impact 4, yaitu high dengan warna merah, di mana finansial berada pada 1 juta sampai 10 juta dolar dengan lama produksi 1 sampai 6 bulan. Untuk skenario yang kedua, dampak yang dialami masuk pada impact 2, yaitu minor dengan warna hijau, di mana finansial berada pada 1000 sampai 100.000 dolar dengan lama produksi 3 jam sampai seminggu. Untuk yang terakhir, dampak yang dialami masuk pada impact 5, yaitu mayor dengan warna merah, di mana finansial berada pada kurang dari 10 juta dolar dengan lama produksi kurang dari 6 bulan. Selanjutnya adalah level resiko. Level resiko merupakan total dari hasil perkalian antara impact dan probabilitas. Level resiko pada skenario 1 didapat dari hasil perkalian antara probabilitas yang masuk pada probabilitas 4, yaitu likely, dan impact yang masuk pada impact 4, yaitu high, dengan hasil 16 yang masuk pada zona merah. Selanjutnya, level resiko pada skenario yang kedua didapat dari hasil perkalian antara probabilitas yang masuk pada probabilitas 2, yaitu unlikely, dan impact yang masuk pada impact 2, yaitu minor, dengan hasil 4 yang masuk pada zona hijau. Untuk yang terakhir, didapat dari hasil perkalian antara probabilitas yang masuk pada probabilitas 3, yaitu possible, dan impact yang masuk pada impact 5, yaitu mayor,
dengan hasil level resiko 15 yang masuk pada zona merah. Berikutnya adalah existing control, yang berarti pengendalian risiko yang ada di dalam perusahaan. Existing control terjadi sesuai apa yang terjadi dalam perusahaan. Dari 3 skenario tersebut, pengendalian risiko sudah ada dan sudah memadai dengan persentase 90%. Selanjutnya, risk evaluation melibatkan perbandingan tingkat estimasi risiko dengan kriteria risiko yang didefinisikan ketika konteks diterapkan dalam rangka untuk menentukan signifikansi, tingkat, dan jenis risiko. Terdapat 4 aksi, yaitu treat, tolerate, transfer, dan terminate. Risk evaluation didapat dari perkalian likelihood dan impact. Pada skenario 1, risk evaluation yang terdapat adalah treat, yaitu tindakan untuk mengurangi konsekuensi risiko baik pada peluang atau dampaknya. Pada skenario yang kedua, risk evaluation yang terdapat adalah tolerate, yaitu tindakan untuk menerima risiko tanpa merencanakan atau melakukan apapun. Pada skenario yang ketiga, risk evaluation-nya sama dengan skenario yang pertama. Selanjutnya adalah risk treatment, atau juga disebut risk response atau risk action, yaitu proses untuk memilih dan mengimplementasikan opsi untuk mengatasi risiko. Terdapat 2 opsi, yaitu risk mitigation atau pencegahan, kemudian contingency plan atau pemulihan. Risk treatment disesuaikan dengan skenario yang ada. Skenario yang pertama untuk risk mitigation, yaitu melakukan penyimpanan dan penginputan semua bukti-bukti awal transaksi hingga akhir. Untuk contingency plan-nya, melakukan pembackupan data-data transaksi sesering mungkin sehingga jika risiko itu terjadi, backup data tersebut dapat menjadi alat bantu untuk mengoptimalkan kembali kegiatan transaksi pada tabungan. Skenario kedua, untuk risk mitigation, yaitu melakukan penginputan nama nasabah dengan mengonfirmasi kembali kepada pihak nasabah. Untuk contingency plan-nya membuat sistem di mana nasabah dapat melihat kembali data identitas yang sudah diinputkan oleh pihak penanganan deposito. Skenario yang ketiga untuk risk mitigation-nya melakukan pengecekan ulang dalam perhitungan saldo awal hingga saldo akhir. Dan untuk contingency plan-nya mengembangkan sistem perhitungan menjadi lebih akurat dan dapat otomatis terkoreksi sesuai jumlah saldo awal hingga akhir. Berikut hasil akhir setelah semua tahap dijadikan satu. Disebut dengan risk register. Proses manajemen risiko pada perusahaan BPR Ambarawa Herta Sarana sudah selesai. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.